bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita mungkin kita pernah, karena mungkin kelemahan kita, kelalaian kita kehilangan atau kita lupa menaruh barang tertentu. Kita ambil contoh misalnya entah itu kunci atau mungkin HP saja lah. Maka kita pun bisa saja akan mengobrak-abrik tempat atau kamar kita untuk mencarinya, di mana itu bisa ditemukan. Dengan daya upaya yang demikian, tetapi bahwa keinginan untuk mencari, untuk menemukan itu besar sekali. Apakah juga itu tidak apakah kita tidak bisa mengatakan bukankah ada kunci-kunci yang lain yang ada di situ, tetapi memang orang hanya membutuhkan kunci yang ini, ingin menemukan kunci yang satu ini, atau mungkin juga dompet, atau mungkin juga barang yang lain. Dalam kehidupan kita mungkin ada barang yang biasa, ada yang barang luar biasa yang mempunyai nilai sentimental, atau mungkin juga bahkan bukan barang-barang kita. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu diberitakan dalam media komunikasi sosial ada seorang yang tersesat atau dinyatakan hilang ketika mendaki gunung. Mungkin bukan Seminung, kalau Seminung sepertinya pulang selamat juga ya. Naik bersama dengan barang-barangnya, pulang juga dengan barang yang baru. Barang-barang yang sama begitulah. Artinya berangkat membawa snack, pulang bawa snack yang sama, gitulah. Artinya di sana hanya diajak jalan-jalan begitu. Seperti itu. Sampai di rumah diejek gitulah. Ini barang kayak gini aja, jangan-jangan juga rengginang ikut di sana tapi balik lagi. Ini rengginang yang luar biasa begitulah. Sangat berharga sampai tidak dinikmati di sana. Tetapi bahwa dalam berita itu dikatakan ada seorang yang hilang dan kemudian ada tim pencari yang dibantu oleh masyarakat. Jadi tidak hanya satu orang, dua orang yang mencari. Mungkin banyak orang komentar, entah itu di orang yang menonton media komunikasi sosial dalam pencarian itu, banyak sekali reaksi pasti. Ada yang mengatakan kok bisa ya, kok bisa hilang, terus gimana? Ada juga yang nadanya
menyalahkan. Ini pasti melanggar rambu-rambu atau mungkin apa yang dikatakan oleh orang-orang sana, atau mungkin bahkan sampai ke dunia gaib. Ini gara-gara melanggar, tidak permisi, tidak kelenwun sama yang menunggu di sana, kan begitu. Tetapi di sisi yang lain ada juga yang kasihan sekali ya, kok bisa hilang. Tetapi bahwa ada tim pencari dan juga masyarakat sekitar, mereka dengan berdaya upaya mencari seorang yang dinyatakan hilang itu. Tetapi lihat, ketika orang ini ditemukan, ada sukacita besar, bukan hanya bagi yang tim pencari, tetapi juga masyarakat yang ada di bawah gunung itu. Mereka dengan sukacita menyambut kehadiran, ditemukanlah seorang yang dinyatakan hilang itu. Dan bagi para pencari itu, tim pencari, penyelamat itu, mereka juga bersukacita, mereka juga ada kelegaan, tapi juga ada kebanggaan. Maka ada sukacita besar, bukan hanya bagi keluarganya, bukan hanya temannya saja, tetapi juga orang-orang di sekitar itu, biarpun itu juga mungkin juga tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saudara-saudara yang terkasih, maka gambaran seperti ini juga rasa-rasanya kita rasakan pada Injil hari ini. Kesukaan besar, kegembiraan besar di surga pada Allah karena ditemukannya kembali seorang yang hilang. Apakah tidak ada yang lain? Apakah ini berarti orang yang satu ini jauh lebih berharga jika dibandingkan dengan 99 orang? Dirham yang satu itu apakah juga lebih berharga jika dibandingkan dengan dirham-dirham yang lain? Yang mungkin si perempuan itu juga mempunyai yang lain. Tetapi bahwa ini bukan persoalan nilai, perbandingan nilai yang demikian itu, tetapi bahwa itulah gambaran bagaimana Allah dengan serta-merta, dengan berdaya upaya, tidak rela ada yang hilang dari antara miliknya itu. Ini menjadi sikap Allah, karakter Allah, tidak ingin, tidak mau ada yang hilang, tetapi kehendaknya adalah semuanya mengalami keselamatan. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, orang yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, mungkin itu bisa akan selalu ditemukan ketika manakala kita pun mempunyai sikap seperti masyarakat yang ada di pegunungan itu. Kita turut serta ambil bagian dalam misi Allah, dalam perutusan Allah untuk juga mencari orang-orang yang hilang dalam masyarakat, dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, agar sungguh-sungguh ditemukan. Ditemukan bukan pertemuan pertama-tama kita yang menemukan, tetapi Allah sendirilah yang menemukan, agar dengan demikian ada sukacita besar bagi Allah dan juga para malaikat, bahkan juga kita sekalian. Pak Paulus dalam Injil, dalam bacaan yang pertama, ada sukacita besar karena menemukan Tuhan dalam dirinya dan kemudian dia menjadi orang yang baru. Itu juga menjadi sukacita bagi jemaat dan juga bagi Allah sendiri. Maka mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan ini dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin.